Selamat malam semuanya. Selamat malam Ko Mike, Om Ben. Terima kasih banyak atas percaya ini. Saya mau nanya, kan kita tahu ya kalau di saham ini kan ada ratusan saham, bisa 700 atau 800 saham. Dan kalau misalkan di saham ini tuh, saya baru main saham ini 2 bulan terakhir. Masih baru sih sebenarnya, cuma saya agak tertarik dari dunia saham ini. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sih cara kita screening saham ini, misalkan saham A ini kita gunakan technical analysis, saham B ini kita gunakan fundamental analysis, atau bahkan saham C ini kita menggunakan bandarmologi. Gimana sih cara menentukan waktu yang tepat dan screening sahamnya tuh bagaimana untuk bisa tahu pakai analisis mana yang cocok untuk saham itu. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, Om Ben dulu, silakan. Ya, kita harus ngerti bahwa setiap teknik analisa ini ada plus minusnya. Contoh seperti ini, kita nggak akan pernah bisa pakai TA di saham IPO. Karena TA ini harus ada historikalnya. Ini baru listing bagaimana bisa pakai yang namanya TA. Nah, disitulah bergunanya yang namanya analisa bandarmologi. Ya, kita lihat siapa buyer seller, kemudian kita lihat inflow-nya, outflow-nya bagaimana, kemudian kita lihat dalam sehari itu misalnya ada sebuah saham IPO, harganya udah naik kenceng ya, pertama naik arah 25%, kemudian dia koreksi dan diam di 10%. Tapi transaksi hariannya itu sudah melebihi separuh dari saham yang berada di masyarakat. Nah, bisa jadi itu sedang distribusi. Karena udah gede banget, misal ya, saham ini kapitalisasinya, bukan kapitalisasi, tapi saham ini yang beredar di masyarakat misalnya, let's say dalam miliar, dalam rupiah 30 miliar. Tapi udah ada transaksi 20 miliar. Nah, berarti kan itu kan bisa terjadi distribusi kan. Nah, di situ kita bisa mengerti, oh hati-hati dengan saham ini ya. Nah, end of day kita pakai broker summary, lihat apa yang terjadi. Nah, TA nggak bisa kepake, bener kan? Tapi kebalikan, kalau di saham-saham seperti misalnya blue chip, BBCA, BBRI yang memang penggeraknya adalah asing, di mana asing mendominasi, kita harus menggabungkan TA dengan yang namanya foreign flow, ya kan? TA nggak akan ada gunanya kalau foreign flow-nya lagi outflow gede-gedean. Supportnya pasti akan jebol semua. Nah, itulah pentingnya kita menggabungkan. Nah, kalau fundamental bagaimana? Fundamental itu nggak berguna buat seorang scalper. Kalau kita scalpingan mau keluar cuma 1 menit, 2 menit, ngapain belajar fundamental? Saya jujur aja, saya tuh sering sekali, saya nggak ngerti saham yang saya beli ini perusahaannya apa. Nggak ngerti. Yang saya ngerti ada sahamnya bergerak naik, inflow-nya gede, saya hajar. Kemudian saya merasa bahaya, saya kabur, itu scalping. Ya, saya untuk scalping kita nggak perlu ngerti ini perusahaan labanya berapa, laporan keuangannya gimana. Telat, sahamnya udah arah mungkin ya, karena sahamnya lagi kencang-kencangnya. Jadi fundamental akan berguna ketika apa? Kita mau berinvestasi jangka panjang. Kalau mau investasi jangka panjang ya jangan cuma lihat TA-nya aja. Kita harus lihat bagaimana fundamental perusahaannya. Let's say kita mau invest 5 tahun. Kalau invest 5 tahun jangan lihat volatilitas harganya di dalam daily. Capek kalian. Baru beli ARB. Nanti besok naik lagi karena time frame kalian 5 tahun yang dipelajari fundamentalnya. Kalau kalian belajar fundamental seperti yang kemarin Pak Lukas bilang ya, kalian belajar fundamental. Oke, saya mau beli ini hold untuk 5 tahun atau jangka waktu tertentu. Ketika harganya turun, harusnya kalian kalau merasa fundamentalnya nggak berubah, kalian gimana? Nambah, beli lagi karena apa? Diskon, ya kan? Kita ngerti istilah beli Mercy harga bajai kata Pak Lo Keng Hong. Nah, tapi itu nggak berguna untuk apa? Scalper. Kalau scalper turun ya buang, ya kan? Nanti mau masuk lagi bisa. Nah, kita harus menentukan kita ini stylenya gimana? Apakah saya seorang scalping, saya seorang swing trader, atau saya seorang investor? Itu dulu. Nah, dari situ kalian bisa mulai belajar teknik-teknik yang mendukung kalian untuk mencapai yang namanya profit konsisten, ya. Jadi kalian harus ngerti dulu kalian tuh mau jadi yang mana dulu. Kebanyakan kan orang bilang begini, saya pengen dong punya ilmu TA sehebat Michael Yo, punya ilmu satset seperti si A, punya aliran fundamental seperti Pak Lo Keng Hong. Ya nggak bisa. Kan setiap orang punya kemampuan masing-masing. Yang penting adalah saya selalu bilang begini, kalau kita pergi berperang, kita ini kan lagi perang nih di market nih, ya. Perang sama trader lain, sama bandar, sama semuanya, ya. Nah, kita yang penting apa? Kita tuh ngerti bahwa yang pertama, kita bawa senjata. Mau perang gak bawa senjata ya mati dong, ya kan? Yang kedua, kita tahu cara pakai senjata itu. Contoh seperti ini, saya suka main Counter Strike nih, ya kan? Saya kalau mau perang jarak dekat ya saya jangan pakai sniper dong, mati duluan dong. Nggak bisa pakai sniper untuk jarak jauh.
jarak dekat paling enak pakai apa? Shotgun, gede tembakannya, sekali kena jeder musuhnya bisa mati. Nah sama, dalam market kita harus ngerti, seorang scalper harus ngerti senjatanya apa, swing trader senjatanya apa, fundamentalis untuk apa aliran investor ya senjatanya fundamental. Nah kita kuasai, kita perdalam, ya kan? Jangan pengen belajar banyak, oke belajar banyak boleh, tapi setelah belajar banyak kita mulai kerucutkin, kita ini cocok yang mana. Karena kalau kita belajar sana sini, nggak kelar-kelar, yang ada kita capek, kita paham teorinya, kita bingung mau mempraktekannya. Ketika mau trading, gue pakai analisa apa ya? Ini udah buka chart, dipasang semua, Bollinger Band, gigi gergaji, apa RSI, sampai kayak Indomie chartnya, udah bingung semua. Nggak berguna kan? Lebih berguna karena belajar yang simple tapi apa? Dapat cuan. Nah kalau saya seperti itu. Beda hero, beda senjata ya. Yes, bener. Kalau dari Michael gimana? Sepanjang karir saya di market, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dan rata-rata adalah mereka yang masih baru di market. Dan saya selalu jawab seperti ini. Untuk melakukan screening di market, di saham, itu ada 800 emiten. Charting, mabuk kamu. Baca laporan keuangan, 800 emiten. 5 tahun lagi nggak kelar. Karena tahun ini aja bakal banyak yang mau IPO. Kamu baca lagi laporan keuangannya, nggak akan kelar. First thing to do is top to down analysis. Alias, kamu harus tahu apa yang terjadi dengan ekonomi global. Apa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia, apa pengaruhnya terhadap emiten. Pertanyaannya adalah, contoh ya, di tahun 2022 tahun lalu terjadi perang antara Rusia dan Ukraine dan mengakibatkan embargo daripada harga oil. Crude oil saat itu naiknya bahkan melebihi 100. Akibat dari harga oil supply menurun, harga oil yang naik, apa yang berakibat selanjutnya? Komoditi-komoditi yang lain naik. Yaitu harga saham batu bara, bottom line dari pendapatan saham batu bara. Kalian lihat bagi dividennya berapa. Nah itu salah satu contoh top to down analysis. Pertanyaannya, bagaimana jika kita nggak bisa menganalisa top to down analysis? Makroekonomi saat ini semua gonjang-ganjing. Siapa yang tahu kapan Fed rate pangkas suku bunga? Siapa yang tahu kapan perang akan berakhir? Lakukanlah down to top analysis. Apa itu down to top analysis? Kita lihat company yang bisa memberikan bottom line positif. Contoh, banyak orang yang nanya sama saya seperti ini, kok kalau Michael charting rata-rata kebanyakan naik. Karena sebelum saya nge-charting itu, saya ngelihat dulu ekonominya seperti apa. Saham perbankan, apalagi big banks, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA itu semua mencetak double digit. Kenaikan 20%, 30% mencetak all time high terus, bahkan bagi dividen gede. Kenapa? Karena saya lakukan down to top analysis. Makroekonomi, kalau kita bicara makroekonomi, kalian berani nggak beli BCA? Kalian berani nggak beli Bank BRI? Credit Suisse bangkrut. Kemudian banyak-banyak bank lain yang bangkrut. Bank SVB bangkrut. Tapi kenapa saya berani beli Bank BCA? Kenapa saya berani beli Bank Mandiri? Karena suku bunga yang tinggi di Indonesia itu membuat kasa atau yang namanya current account, saving account alias cost of fund daripada perusahaan perbankan itu rendah. Ketika rendah mereka memberikan jaminan atau memberikan kredit kepada pengusaha atau kepada nasabah itu tinggi karena suku bunga tinggi. Kalian nabung di BCA dapat duit berapa sih? Kecil. Nah itulah yang namanya cost of fund, itulah yang namanya kasa sehingga itu memberikan net interest margin perbankan kita jauh dibanding dengan yang ada di Credit Suisse, dengan yang ada di Silicon Valley Bank. That's why jika kamu nggak bisa melakukan top to down, lakukanlah down to top. Nah ini sedikit tips. Saya dalam memilih saham, saya melihat fundamentalnya. Dalam entry, titik stop loss, titik taking profit, saya gunakan technical. Weighting saya gunakan foreign flow. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan ya Michael ya Yes, dengan... karena sesaat ini tuh banyak sekali perdebatan antara fundamental, technical, let's say bandarmologi or something, banyak yang ribut. Banyak yang saling diributkan, padahal jika kita bisa tarik benang merah, all is connected. Oke, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Boleh teman-teman yang sebelah kanan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh dibantu tolong mic-nya. Oke, sekali lagi kita ingatkan, teman-teman tadi 10 orang yang beruntung yang cepet-cepetan tadi mendownload CNBC Indonesia, jangan lupa langsung ke booth investasiku untuk mengambil hadiah tambahan. Jadi makanya teman-teman di sini yang bertanya jangan ragu karena kita juga akan ada hadiah untuk kalian. Oke, silakan disebutkan pertanyaannya. Selamat malam untuk semuanya, selamat malam Ko Michael sama Om Ben.
Sebelumnya saya notice terlebih dahulu ini jika berkenan bisa dijawab, kalau tidak tidak apa-apa. Nah, saya lebih berbicara tentang strategi sih Om Ko. Ya, di mana saat ini kan equity market cenderung sepi di tengah ketidakpastian global. Artinya untuk saat ini tuh isu terdekat tuh election atau pemilu. Nah, sektor apa yang cocok untuk di overweight sampai akhir tahun dan target price IHSG itu berapa ya sampai akhir tahun? Terima kasih. Oke, dari Michael dulu deh. Oke, ini agak sensitif ya karena kita bahas politik. Tapi whatever is it ya, saya nggak bicara sahamnya. Momen politik itu akan ada momen di mana partai-partai itu mengeluncurkan sejumlah dana untuk melakukan kampanye. Ketika itu terjadi, pendapatan masyarakat akan meningkat. Ketika pendapatan masyarakat akan meningkat, mereka akan melakukan spending. GDP kita oke. Kemarin data consumer index kita memang turun di Juli, tapi Agustus September itu belum keluar. Nah, so ketika ada momen politik, maka yang perlu diperhatikan, sekali lagi ini disclaimer on, adalah saham-saham yang berhubungan dengan consumer goods retailers. Itu satu. Kedua, IHSG target berapa? Kayaknya hari ini 7.000 ya, lewat ya. In my view, 7.002, 7.003 itu tembus. Oke, kalau dari Om Ben pandangannya gimana nih? Kalau dari saya begini, kita ngerti beberapa emiten itu kan dimiliki oleh pihak tertentu yang ada kepentingan di dalam politik ya. Saya nggak usah sebut lah, kalian udah tahu semuanya. Ada kepentingan di situ. Nah, saya biasanya begini, saya akan mulai menjadikan itu watchlist ketika sahamnya itu mulai ada volume. Ya, kita ngerti kemarin beberapa saham udah mulai ada volumenya. Nah, itu yang ada kepentingan-kepentingan itu jadi watchlist buat saya. Karena apa? Saya kan memperhatikan money flow ya. Ketika memang ada saham dalam tanda kutip lagi digoreng, ya jangan sampai kita kehilangan momentum di sana, ya. Jadi lihatnya bagaimana dari TA-nya aja. Dari TA ini breakout enggak? Breakout dengan volume enggak? Oh, breakout dengan volume ini. Kemudian ketika dia koreksi-koreksi, nah ini kesempatan kita untuk mencoba spekulasi buy. Karena biasanya murni saham-saham yang berkaitan dengan politik ini enggak ada angin, enggak ada hujan, dia lari kencang aja, ya. Nggak ada dasar fundamentalnya, nggak ada apa-apa, naik kenceng aja. Karena apa ya, ada kepentingan di sana. Nah itu yang biasa saya amati ya. Jadi kalau teman-teman nanya ke saya, yang saya amati apa ya, saham-saham yang berkaitan dengan politik ya. Yang ada kepentingan dengan emiten-emiten dengan politik. Itu yang pertama. Yang kedua sama, saya mengamati retail, bagian retail ya, consumer retail seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada saham-saham lain yang dalam tanda kutip dapat titipan ya, seperti itu ya. Jadi ini kita menemukannya pakai apa? Pakai screening volume. Ketika ada volume yang gede-gedean, ya berarti ada sesuatu di sana. Nah, kita sebagai trader ini kan kita ngerti ya, kita ini kan di market kan ikan kecil aja. Kalau kita mau lawan market nggak bisa. Enaknya gimana? Kita numpang ikan besar. Caranya bagaimana? Cari yang ada inflow. Kita numpanglah di sana. Biarkan mereka yang bekerja buat kita. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau ada volume gede ya saya numpangin aja. Ada inflow masuk aja. Ya, ada outflow kabur. Jangan lawan. Daripada digebukin. Nah kalau dari saya seperti itu. Oke, sayang sekali ini waktu kita terbatas. Terima kasih teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan dan mohon maaf nih teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya. Nah, jangan kemana-mana dulu, kita akan selfie bareng-bareng dulu karena hari ini terlihat banget nih Michael dan juga Om Ben, antusiasme sangat tinggi sekali di sini sampai tadi penuh loh di atas. Kalau gitu kita selfie dulu ya. Yuk yang di belakang merapat ke depan, kita sama-sama selfie bareng-bareng karena ini banyak banget nih yang datang. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita video ya. Kalau saya bilang CNBC Indonesia, semuanya bilang Beyond Business, oke?